Kami hormati Bapak dosen, pengampu mata kuliah, dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pluralisme agama. Perkenalkan, nama saya Ropita Siotang dengan NIM 203309010054. Adapun poin-poin yang akan kami sampaikan yaitu mengenai 1. Definisi pluralisme agama, 2. Faktor pendorong pluralisme agama, 3. Faktor pluralisme agama, 4. Pluralisme agama menurut John Hick, 5. Penganut pluralisme agama sering tidak konsisten, 6. Pluralisme agama menghasilkan toleransi yang semu, 7. Kritik terhadap pluralisme agama menurut John Hick, 8. Kelebihan dan kekurangan pluralisme agama. Definisi pluralisme dijelaskan oleh Jessica Lim dengan NIM 203309010042. Pluralisme secara umum dijelaskan oleh Berkat Jaya Najara dengan NIM 203309010057. Pluralisme secara umum dijelaskan oleh Pelita Ernalem Jawa dengan NIM 203309010254. Faktor pendorong pluralisme yang pertama, iklim demokrasi dijelaskan oleh Ezekiel Tarigan dengan NIM 203309010264. Pragmatisme dijelaskan oleh Yolanda Julida Simbolon dengan NIM 203309010082. Relativisme dan perennialisme dijelaskan oleh Juan Arista Ginting dengan NIM 203309010043. Pluralisme agama sering tidak konsisten dijelaskan oleh Julie Persik Dewi Sagala dengan NIM 203309010157. Kelebihan dan kekurangan pluralisme agama dijelaskan oleh Nela Ambarita dengan NIM 203309010270. Kritik terhadap pluralisme agama menurut John Hick dijelaskan oleh Vigo Sitanggang dengan NIM 203309010055. Pluralisme agama menghasilkan toleransi yang semu dijelaskan oleh Tua Marojahan Matondang dengan NIM 203309010269. Pluralisme agama secara umum berarti agama-agama pada hakikatnya setara, sama-sama menyelamatkan semua agama, pada dasarnya menuju pada Allah, hanya saja caranya yang berbeda. Dalam dunia Kristen, pluralisme agama diprakarsai oleh John Hick. Dikatakan bahwa pandangan fenomenologis terminologi pluralisme artinya realitas bahwa sejarah agama-agama menunjukkan berbagai tradisi. Teori khusus mengenai hubungan antar tradisi dengan berbagai klaim dan rival mereka. Agama-agama besar di dunia adalah pembentukan aneka ragam persepsi yang berbeda mengenai satu puncak hakikat yang misterius. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pluralisme dan tiga sudut pandang. Pluralisme agama bisa dipahami dalam 3 kategori, yaitu 1. Kategori sosial berarti semua agama berhak untuk ada dan hidup. Secara sosial, kita harus belajar untuk toleran dan bahkan menghormati iman atau kepercayaan dari penganut agama lain. Kedua, kategori etika atau moral berarti bahwa semua pandangan moral dari masing-masing agama bersifat relatif dan sah. Jika menganut pluralisme agama dalam nuansa etis, kita didorong untuk tidak menghakimi penganut agama lain yang memiliki pandangan moral berbeda, misalnya terhadap isu pernikahan, aborsi, hukuman gantung, dan lain-lain. Ketiga, kategori teologi filosofi secara sederhana berarti agama-agama pada hakikatnya setara, sama-sama benar, dan sama-sama menyelamatkan. Mungkin kalimat yang lebih umum adalah banyak jalan menuju Roma. Semua agama menuju pada Allah, hanya jalannya yang berbeda-beda. Meski tidak banyak, namun di dalam Alkitab ada beberapa ayat atau kisah yang dapat dijadikan sebagai dasar kehidupan bertoleransi dalam pluralisme, yaitu dalam Perjanjian Lama yang tertulis di dalam Yunus 4 ayat 1-11,
Ulangan 10 ayat 11 sampai 19 dan Imamat 19 ayat 33 sampai 34. Dan dalam Perjanjian Baru yang tertulis di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 dan Galatia 6 ayat 10. Dari beberapa ayat atau kisah perumpamaan tersebut jelas mengungkapkan bahwa Allah mengajarkan kita umat-umatnya untuk mengasihi sesama manusia, baik kepada mereka yang non-Kristen maupun terutama kepada mereka yang saudara seiman. Ada beberapa faktor yang mendorong orang untuk mengadopsi pluralisme agama. Beberapa faktor yang signifikan adalah yang pertama, iklim demokrasi. Dalam iklim demokrasi, kata toleransi memegang peranan penting. Sejak kecil di negara ini, kita diajar untuk saling menghormati kemajemukan suku, bahasa, dan agama. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian toleransi terhadap keberadaan penganut agama lain dan agama-agama lain mulai berkembang menjadi penyamarataan semua agama. Shalom, perkenalkan nama saya Najulida Simbolon. Saya dari Fakultas Malambe dengan NIM 203301010082. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pragmatisme. Pragmatisme merupakan sifat atau ciri seseorang yang cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan. Orang yang mempunyai sifat praktis ini menginginkan segala sesuatu yang dikerjakan atau yang diharapkan ingin segera tercapai tanpa mau berpikir panjang dan tanpa melalui proses yang lama, sehingga kadang hasilnya itu melesat dari tujuan awal. Biasanya sifat ini identik dengan orang yang kurang penyabar dan ambisius. Orang yang ambisius ini selalu melakukan sesuatu atau melakukan perubahan secara cepat, sehingga tidak heran kalau orang ini seperti mempunyai keinginan yang keras dan tidak mau dikalahkan oleh orang lain. Tapi sifat ambisius ini cenderung bersifat ke hal yang negatif. Mereka melakukan segala macam cara untuk mencapai keinginannya. Relativisme, kebenaran itu relatif tergantung siapa yang melihatnya. Ini adalah pandangan yang populer sehingga seorang tukang sapu pun memahaminya. Dalam era postmodern ini, penganut relativisme percaya bahwa agama-agama yang ada juga bersifat relatif. Masing-masing agama benar menurut penganutnya, komunitasnya. Kita tidak berhak menghakimi iman orang lain. Akhirnya kita selayaknya berkata, agamamu benar menurutmu, agamaku benar menurutku. Kita sama-sama benar. Relativisme agama seolah-olah ingin membawa prinsip win-win solution ke dalam area kebenaran. 4. Perennialisme. Mengutip Komarudin Hidayat, filsafah perennial adalah kepercayaan bahwa kebenaran mutlak, the truth hanyalah satu, tidak terbagi, tetapi dari yang satu ini memencar berbagai kebenaran, truth. Sederhananya Allah itu satu, tetapi masing-masing agama meresponinya dan membahasakannya secara berbeda-beda. Maka muncullah banyak agama. Hakikat dari semua agama adalah sama, hanya tampilan luarnya yang berbeda. Selanjutnya, penganut pluralisme agama tidak konsisten, di mana penganut agama ini seringkali menuduh golongan yang percaya bahwa hanya agamanya lah yang benar, di mana ini sering disebut dengan istilah eksklusivisme dan partikularisme dalam arti teologi Kristen sebagai fanatik dan fundamentalis. Padahal dengan menuduh demikian, kaum pluralis telah menyangkali pandangannya sendiri bahwa tiap orang boleh meyakini agamanya masing-masing secara bebas. Jika seorang pluralis anti terhadap kaum eksklusivisme, maka ia bukanlah pluralis yang konsisten. Dalam realita, kita menemukan banyak pluralis yang seperti itu dan memutlakkan pandangannya bahwa semua agama benar. Kaum pluralis seringkali terjebak dalam eksklusivisme baru yang mereka buat, yaitu hanya mau menghargai kaum pluralis lainnya dan kurang menghargai kaum eksklusivisme. Sekian dari saya, terima kasih. Pluralisme agama merupakan pendangkalan iman.
Orang yang percaya pada teologi pluralisme agama biasanya tidak benar-benar mendasarkan pandangannya atas dasar kitab suci agama yang dianutnya, atau tidak benar-benar berteologi berdasarkan sumber utama atau kitab suci. Jika kita benar-benar jujur membaca kitab suci agama-agama, maka kita menemukan klaim-klaim eksklusif yang memang tidak bersifat saling melengkapi, tetap saling bertentangan. Sebagai contoh, Buddhisme tidak percaya pada kehidupan kekal atau surga sebagai tempat bersama Allah. Buddhisme percaya pada nirwana dan reinkarnasi. Nirwana adalah keadaan damai yang membahagiakan yang merupakan kepadaman segala perpaduan yang bersyarat. Bagi Buddhisme, tidak ada neraka dalam definisi, tempat dan kondisi di mana Allah menghukum manusia. Yang ada adalah reinkarnasi bagi mereka yang belum mampu memadamkan keinginan-keinginan duniawinya. Pluralisme agama menghasilkan toleransi yang semu. Jika kita membangun toleransi atas dasar kepercayaan bahwa semua agama sama-sama benar, hal itu adalah toleransi yang semu. Toleransi yang sejati justru muncul sebagaimana dikatakan Franz Magnus Suseno. Meskipun saya tidak meyakini iman kepercayaan Anda, meskipun iman Anda bukan kebenaran bagi saya sepenuhnya menerima keberadaan Anda. Saya gembira bahwa Anda ada. Saya bersedia belajar dari Anda, saya bersedia bekerja sama dengan Anda. Di sini saya akan menjelaskan kritik terhadap pluralisme agama John Wick. Jika Tyrell atau Allahnya Hik memang melampau konsep yang baik atau yang jahat, mengapa Hik justru menggunakan kriteria kekudusan untuk mengetahui seseorang itu sudah diselamatkan atau tidak diselamatkan? Ini adalah sebuah kriteria yang bisa kita pertanyakan keabsahannya. Selanjutnya, bagi Hik, keselamatan adalah transformasi moral akibat perubahan pusat kehidupan dari diri sendiri kepada Tyrell atau Allah, Brahmana, atau Tao. Hal ini mencerminkan teologi yang tidak berdasarkan Alkitab, walaupun Hik sendiri mengaku Kristen. Teologi Alkitabiah menunjukkan bahwa keselamatan bukan hasil perilaku, etika, atau moralitas, tetapi kebenaran Allah di dalam karya penebus Yesus Kristus di kayu salib, yang kita terima secara cuma-cuma melalui iman. Roma 3 ayat 28-30. Pluralisme agama dalam pengertian teologi filosofi memiliki banyak kelemahan dalam logika dan konsistensi teologi. Selain itu, berdasarkan epistemologi Alkitab, kita harus menolak pandangan semua agama menuju pada Allah, dan semua agama menyelamatkan orang Kristen perlu berani mengakui perkataan Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku."